Shalom saudara, dalam khotbah singkat kali ini adalah memahami cara Tuhan bekerja. Yohanes 5 ayat 1-17 mengenai orang lumpuh yang selama 38 tahun dan dia menanti kesembuhan di tepi kolam Bethesda dengan kepercayaan ketika air bergoncang, dirinya masuk ke dalam kolam itu seperti hal yang lain yang sakit ada di situ akan mengalami kesembuhan. Dan disinilah kita belajar bagaimana kita mau mengetahui cara Tuhan bekerja dalam diri kita agar ketika kita mengalami masalah kita tidak frustrasi, kita tidak berputus asa, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kita mulai belajar semua dalam rencana Allah, semua dalam rencana Tuhan. Kisah orang sakit selama 38 tahun menjadi topik pelayanan Yesus karena penyembuhan yang Yesus lakukan harus terjadi. Di mana penyembuhan itu di luar cara yang biasa dilakukan ketika air bergoncang, maka orang sakit harus menerjunkan dirinya ke kolam tadi dan akan mengalami kesembuhan. Itu adalah realita, kepercayaan, dan apa yang terjadi di tempat atau di kolam Bethesda itu. Tetapi kesembuhan yang dilakukan Yesus adalah kekuatan ilahi yang menunjukkan bahwa diri yang berkuasa atas sakit. Yesus melakukan di luar batas pikiran manusia yang bergantung kepada keajaiban kolam Bethesda. Dan kesembuhan itu terjadi pada hari Sabat yang artinya Yesus berkuasa atas hari Sabat. Hari Sabat tidak dapat mengekang kuasa kerja Allah, jadi Yesus berada di atas segala-galanya. Yang pertama yang kita sudah mulai pelajari bahwasanya Yesus yang adalah Allah di atas segala-galanya. Ketika kita mengalami proses dalam kehidupan, yakin dan percayalah ketika kita bersandar kepada Yesus adalah kita bersandar kepada Allah, Dia di atas segala-galanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersandar kepada kekuatan yang benar. Pelajaran kolam Bethesda bahwa permasalahan yang kita alami bukanlah terlepas dari rencana Allah, tetapi semua yang ada di dalam rencana Allah. Kita tahu 38 tahun sakit, sembuh setelah Tuhan Yesus hadir. Artinya semua dalam rencana Allah. Dia tahu cara dan waktunya. Dia adalah Tuhan Yesus. Lebih lagi apa yang dilakukan Yesus benar-benar menunjukkan bahwa hidup kita hanya bergantung kepadanya. Karena apa? Kayak orang sakit tadi di tepi kolam. Dengan berbagai cara, dengan keterbatasan dia yang tidak mungkin dia terjun ke dalam kolam yang sedang bergoncang. Tetapi dia bisa sembuh dengan caranya Tuhan Yesus. Hanya Yesus kita bergantung kepadanya. Dan setiap penyelesaian persoalan, maka nama Yesus dimuliakan karena kuasa yang bekerja atasnya. Ya, kalau kita tahu hanya di dalam Dia, segala penyelesaian masalah, kita harus meninggikan namanya. Karena Dialah Allah yang harus kita tinggikan. Kita muliakan, kita puji betapa luar biasanya Dia. Jika kita memahami hal ini, maka inilah jawaban Tuhan atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi, yaitu ada waktunya Tuhan. Tuhan mengetahui dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan pasti ajaib dan akhirnya itu harus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita harus berikan kesaksian betapa hebatnya Tuhan kita. Kita harus sampaikan ucapan syukur di depan banyak orang bahwasanya Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian. Dan Dia di atas segala-galanya. Apa yang kita pelajari dari semua itu secara lebih dalam lagi. Yang pertama, hidup dalam rencana Allah. Katakan Yohanes 5 ayat 5 di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Seperti saya katakan tadi, 38 tahun sakit itu dalam rencana Allah agar ketika bertemu Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana luar biasa kuasa ilahinya. Bagaimana Dia berada di atas segala penyakit. Bagaimana Dia bisa mengatasi kebiasaan penyembuhan pada saat itu. Dan bagaimana Dia bekerja atas hari Sabat karena Dia di atas hari Sabat. Bapak-Ibu sekalian. Hidup dalam rencana Allah. Kalau kita hidup dalam rencana Allah, maka kita memasuki segala dimensi Allah, yaitu dimensi masalah waktu. Segala sesuatu ada masanya, seperti kata dalam Khotbah 3 ayat 1. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua ada waktunya. Proses yang kita alami Bapak Ibu sekalian ada waktunya. Kadang-kadang bagi saya sendiri walaupun seorang pendeta, di dalam usaha saya juga lama banget ya. Tetapi tidak mudah, kita mau belajar, tidak mudah memang. Harus ada kesabaran. Tetapi disitulah semua ada waktunya. Kalau memang belum waktunya, ya mau diapakan juga tetap belum terwujud yang menjadi jawaban atas
permohonan kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetap berusaha, Bapak. Belum dijawab, apa yang harus kita lakukan? Tetap berusaha. Kalau kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Artinya apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Tetapi dia tidak berhenti, dia terus mencoba. Walaupun tidak sampai ke sana. Tiap kali bergoncang dia berusaha, dia berusaha terus berusaha. Dalam kehidupan usaha saya juga gitu. Saya melakukan banyak hal, tapi dikatakan tadi, belum waktunya. Saya harus sabar. Apakah saya menunggu sampai mana yang bisa saya lakukan? Yang pasti berhasil. Saya tetap melakukan dan berusaha secara maksimal bersama dengan Roh Kudus. Tetap dituntun dan dipimpin. Tetapi disitulah ketika kita tetap berusaha, Tuhan sedang mendewasakan rohani kita. Membuka pengetahuan dan pikiran kita. Menambah kemampuan kita. Dan secara kehidupan, bagaimana kita hanya bergantung kepadanya. Secara materi pun demikian, Bapak-Ibu sekalian. Begitu lama usaha tidak ada kan investasi. Tapi kita percaya, segalanya punya Allah. Allah tahu. Dan sebagai orang percaya, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Walaupun terjadi masalah, tetap pasti ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, usaha yang tidak pernah berhenti itu dikatakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, berusaha terus. Jangan berhenti. Saya ketemu beberapa orang percaya dalam usaha. Saya dekati mereka. Tidak mudah. Ketika mereka kecewa, gagal dalam usaha. Mereka putus asa. Tetapi karena kita sebagai anak-anak Allah telah dilengkapi dengan hikmat daripada Allah, mengerti setiap proses adalah bagian kita untuk membawa mereka. Dengan sabar saya bawa mereka. Ayo kita coba lagi. Ayo kita coba lagi. Ayo kita coba lagi. Apa yang kita perlu pelajari? Apa yang masih kurang daripada kita? Dan terus selama proses itu kita selalu mencari Allah. Membawa dia dalam setiap proses. Karena apapun juga hanya dengan izinnya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, pengharapan yang pasti. Yohanes 5 ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang yang baru sembuh. Disembuhkan? Ya, disembuhkan. 38 tahun, ya. Hanya dalam beberapa saat saja setelah terjadi dialog dengan Tuhan Yesus. Sembuh. Bapak Ibu sekalian. Itulah iman. Iman kita kepada Dia. Iman dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan itu pasti terjadi dengan cara dan waktunya. Iman. Seperti dikatakan dalam Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata gunung itu beranjaklah dan tecamlah ke dalam asal tidak bimbang hati dan percaya bahwa apa yang dikatakan ini akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iman. Pengharapan yang pasti di dalam iman percaya kita yang tidak pernah bimbang. Ini menguatkan kepada diri saya, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini bukanlah hal yang mudah dalam usaha. Semua nampaknya tertutup. Semua nampaknya tidak mudah. Tetapi iman tidak bimbang. Itu yang kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir sebagai penutup, kalau kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan padamu Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Kita lakukan dengan setia. Setiap apapun yang kita alami, kita harus tetap setia hanya kepada Allah Bapa, bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan pimpinan oleh Roh Kudus. Kita harus setia, jangan ke kiri dan ke kanan. Hidup dalam kebenaran. Jangan coba ini, coba itu. Di luar firman Tuhan. Di luar petunjuk Allah. Di luar daripada firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan pada akhirnya kita harus tahu. Ya, proses dalam kehidupan kita. Dengan rentang waktu yang bisa lama. Dengan keadaan yang penuh dengan ketidaknyamanan.
untuk memuliakan Dia. Kita tahu kerja Tuhan, pada akhirnya semuanya adalah untuk memuliakan Dia. Seperti dikatakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu oleh Dia, dari Dia, rencana Dia, dan oleh Dia yang mengerjakan bagi kita. Dan kepada Dia kita menyembah dan memuliakan namanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh haleluya, Tuhan Yesus yang maha besar. Allah Bapa luar biasa. Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin kita. Itulah cara kerja Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini, kalau kita sudah memahami ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Pokoknya jangan hal-hal yang negatif. Terus maju, tetap berusaha sampai waktunya akan menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.